Karena ya namanya ibu-ibu kan juga kadang-kadang nggak ada filternya ya. Dan terus MUA-nya tuh yang terlalu baper gitu nerimanya. Ya kayak misalnya yang lagi di make upin gitu ya, maju. Ini kayaknya alisnya beda deh kanan kiri. Sementara kan kalau kita nggak make upin ibu-ibu jarang komen kayak gitu kan. Biasanya cuman yang, Mbak sorry deh ini sama nggak sih alisnya, kayaknya yang kiri kurang yang kanan gitu kan. Karena kalau ibu-ibu tuh nggak ada tadi ngaling-ngaling, maju, Mbak yang ini kurang, yang ini gitu. Nah kita tuh langsung kayak tremor. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Hai Kak Sisi. Thank you banget Dok Nadia udah ngundang aku. Sama-sama. Aku gak pernah diundang Kak ke podcast. Nah justru itu, kali ini jadi obrolan kita fresh ya. Sesuatu yang belum pernah kamu bahas di tempat lain. Karena biasanya aku diundang ke kawinan. Iya, aku belum pernah diundang ke podcast. Jadi ini adalah obrolan pertama kali kita. Iya, dan aku bakal banyak banget nih menanyakan seputar keluh kesah as a makeup artist MUA ya kan, MUA itu. Oh kalau keluh kesah banyak sekali. Oh banyak banget ya. Kita cuma punya waktu berapa? 30 menit ya? 30 menit. Gak cukup ya? Bisa 2 hari 2 malam. Iya kan, editor bisa ngedit. Saking banyaknya. Anyway, apa kabar nih Kak? Baik banget. Kamu cantik banget pakai baju kebaya, apa itu konsepnya? Enggak, ini gak kebaya karena aku pengen nyamain sama hostnya. Oh gitu. Pakai baju pink. Lah kok bisa tahu aku pakai baju pink hari ini? Karena udah dikasih tahu, nggak ada yang bohong deh. Nggak ada yang ngasih tahu juga. Kebetulan banget sama-sama pink kita hari ini. Pinky hari ini. Kamu tapi cocok deh Kak pakai baju warna pink. Oh iya. Karena complexionnya kayaknya kayak complexion tuh emang cocoknya tuh pink deh, ya kan? Complexion tuh apa sih sebenarnya? Aku tuh nggak pernah pakai complexion gitu. Tuh kayak yang ya ini kulit muka itu tuh istilahnya complexion. Terus kan ada yang dingin, ada yang hangat gitu kan. Kalau kamu kayaknya kalau aku amat-amati kayaknya complexionnya dingin ke netral ya, Cek. Soalnya kodamnya. Karena kodamnya adalah kulkas. Kodamnya iya. Jadinya dingin. Ngerti. Lagi dingin nih kodamnya. Kadang kalau menjelang Jumat jadi panas. Lagi hits gitu banget kan sekarang kan ngomongin kodam. Kan. Iya. Aku belum cek. Belum jadi cek tahu, ya. Coba deh boleh. Biasanya ada di live free lagi ya kan. Iya ya. Belum. Aku pernah nanya sih waktu itu tapi nggak dijawab. Karena mungkin nggak bayar. Mungkin next time harus bayar aku. Iya. Anyway Kak, tapi kamu sebenarnya udah berapa lama jadi MUA? Aku mulai tahun 2016. Waktu itu aku ikut yang Puspita Marta sebentar, terus habis itu tanteku tuh punya sanggar kan. Terus aku kerjalah di sana di sanggarnya. Jadi awalnya tuh aku makeup sanggar, aku makeupin tuh orang tuh bisa sampai 13 orang. Wow banget. Dan kayak 13 orang tapi waktunya tuh harus cepet gitu kan. Jadi orang request apapun aku yang oke, boleh tapi gitu tetap apapun request lo, gue tetap makeupnya kayak gini karena nggak ada waktu gitu. Sampai pernah kayak yang, Kak aku pengen yang kayak Adele gitu kan. Adele penyanyi? Oh buset. Makeup sanggar, cuma punya waktu 20 menit. Dia minta makeup kayak Adele. Terus kayak yang, pas dikasih fotonya, gila eyelinernya udah kayak centong sayur gitu kan, yang piung gitu. Gimana 20 menit aku harus bisa menyamakan eyeliner kanan kiri kayak gitu kan. Terus aku bilang, kamu sukanya yang mana gitu kan. Aku suka lipstiknya sih, cincai lah ya. Cincai lipstiknya doang. Keluar nggak kayak Adele sih. Ya please banget. Mukanya kan juga udah nggak kayak Adele. Jadinya cuma 20 menit ya udah. Ya udahlah. Nggak kayak Adele. Sedapatnya aja. Yang penting pokoknya lipstiknya mirip. Mirip. Jadi dari sekian banyak tools gitu yang mirip cuma makeup. Cuma lipstiknya aja. yang lainnya nggak ada mirip. Maaf banget ya 20 menit. Terus makeup sanggar kan juga kan kita dihargainya kan juga beda ya. Iya dong. Nah, aku tuh pengen nanya sih, sebenarnya aku ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang gitu ya. MUA itu harganya mahal banget loh. Sebenarnya nggak mahal banget ya, maksudnya range, maksudnya gini. Iya. Ada yang harganya mungkin masih 1 digit.
Ada yang sampai 2 digit, ada bahkan sampai 3 digit. Ah masa? Ada yang 3 digit? Ya ada kan? Ah make upin apa itu? Oh, Make upin gitu ya? Garuda Ya Wisnu mungkin Kencana. Karena gede banget jadinya harus 3 digit. Nggak nyampe 3 digit tapi nyaris lah. Ya duanya ke arah 3 digit ya. 99 iya, gitu kan. Iya. Kenapa ya? Kenapa itu tuh? juga kalau ada yang bisa jawab tolong bantu saya jawab. Kenapa harga tuh bisa beda banget gitu kan? Iya. Padahal kalau misalnya lihat dari produknya, Hah? kebanyakan produknya juga mirip-mirip sih. Tapi kayaknya personal branding dan pengalaman ya yang bikin kita bisa nentuin harga kita tuh berapa. Kalau menurut aku sih gitu. Karena makeup tuh persepsi gak sih? Iya persepsi. Kayak kadang-kadang walaupun makeupnya sama tapi kayak gue lebih nyaman kalau di makeupin sama dia deh. Kayaknya muka gue lebih cantik deh gitu gak sih? Iya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya makeupnya ya mirip-mirip aja sama yang lain. Mirip ya, karena balik lagi tergantung kanvasnya gitu ya. Iya tergantung kanvasnya. Kayak kalau udah cantik ya kayaknya di make upin siapa aja cantik. Tapi kan kita yang punya muka kayak ngerasa kayaknya gue ngerasa lebih cantik kalau di make upin si A deh dibanding si B gitu. Iya, tapi memang bener sih menurut aku tuh MUA tuh juga cocok-cocokan kayak jodoh gitu. Iya ya, kan? Iya Kadang, kan? kadang mungkin dia lebih famous atau dia lebih pengalamannya banyak, tapi kadang kita nggak tentu merasa cocok di make upin dia dan sebaliknya. Iya kan? benar. Belum tentu yang harganya murah juga bikin muka kita nggak lebih cantik dibandingin yang mahal kan? Iya. Itu aku ngomong untuk aku sendiri. Nah, tapi anyway nih, apa sih sebenarnya yang menjadi keluh kesahnya USMUA gitu ya Kak? Jadi kayak keluh kesah ya. Yang pertama apa gitu? Pertama kita tidak boleh mengeluh, ya. Karena apa ya keluh kesahnya ya? Paling kalau misalnya dapat klien yang kurang menyenangkan ya. Kadang-kadang tuh suka kebawa gitu sampai pulang tuh yang ih kok dia gitu banget sih sama gue, atau misalnya kayak klien yang banyak komplainnya ketika kita make up terus kita mikir jadi mempertanyakan diri sendiri gitu. Emang gue tuh sejelek itu ya? Emang gue tuh skillnya tuh nggak sejago itu ya? Kok tadi gue dikomplain? Abis itu suka overthinking gitu kayak yang apanya yang mesti gue benerin ya? Apanya ya? Emang sih bagusnya kita jadi belajar lagi ya. Tapi nggak enaknya tuh kadang-kadang moodnya tuh jadi kebawa berjam-jam. Iya gitu. sih. Emang komplain paling sering gitu apa ya? Nggak ada sih yang paling sering sih. Cuman tipe orangnya aja biasanya. Tipe orangnya atau biasanya mertua gitu Soalnya konten pertama aku tuh kan pas make upin ibu-ibu ya. Itu tuh karena pengalamanku make upin ibu-ibu. Sebenarnya aku juga kan ibu-ibu ya. Jadi aku juga bisa relate kadang-kadang sama mereka gitu. Mungkin cara mereka mengkomunikasikan ke MUA tuh kurang halus. Karena ya namanya ibu-ibu kan juga kadang-kadang nggak ada filternya ya. Dan terus MUA-nya tuh yang terlalu baper gitu nerimanya. Ya kayak misalnya yang lagi di make upin gitu yang maju. Ini kayaknya alisnya beda deh kanan kiri. Sementara kan kalau kita nggak make upin ibu-ibu jarang komen kayak gitu kan. Biasanya cuman yang Mbak sorry deh ini sama nggak sih alisnya? Kayaknya yang kiri kurang yang kanan gitu kan. Karena kalau ibu-ibu tuh nggak ada tadi ngaling-ngaling maju. Mbak yang ini kurang, yang ini gitu. Nah kita tuh langsung kayak tremor gitu. Yang mana nih yang mesti dibenerin nih gitu. Jadi kayaknya cara mengkomunikasikan mereka aja ke kita yang bikin deg-degan. Walaupun nggak semua kayak gitu ya. Kayaknya kalau pengalamanku make upin ibu-ibu 30% deh yang komplain menyeramkan. 70% mereka baik-baik. Oh, gitu. Jadi kalau udah dapet yang aduh klien ibu-ibu siap mental dari gua. Iya siap mental. Tapi kebanyakan sih yang kita takutkan tidak kejadian. Tidak kejadian. Cuma kan tetap harus dong kita pasang tameng. Tameng. Gua harus siap kalau misalnya komplain. Gitu sih paling. Terus kadang-kadang bukan kliennya sendiri yang bikin suasana nggak menyenangkan, tapi saudaranya, tantenya. Ya terus itu. Mungkin ibunya gitu. Itu yang bikin jadi perasaan kita nggak enak. Cuman memang ngerasa nggak sih vibes mau wedding tuh kayak high pressure banget gitu? Iya kan? Semuanya. Baik pengantinnya, akunya, terus orang tuanya, semua tuh udah tegangan tinggi banget. Senggol bacok. Iya. Udah mana bangun pagi. Bangun pagi, apalagi kalau yang WO-nya tuh nggak terlalu bantuin ya. Iya. Jadi semuanya tuh kayak ada koordinasinya di pengantinnya. Wow itu udah pressure banget. Tuh mantannya nyureng, mau di makeup nyureng aja. Kayak gitu. Tapi ya udah sih aku diemin aja sih karena kalau misalnya kita bilang yang boleh nggak Mbak nggak usah ngeliat handphone ya kasihan juga ya. Kan dia harus koordinasi ya. Paling dalam hati doang yang astagfirullah susah banget masang eyeliner. Kita melek mulu ya. Terus kadang-kadang kita juga harus bungkuk banget kan karena dia nunduk kan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa lah. Kan pengantin kan bayaran kita juga lumayan. Tetep ya balik-balik ke situ ya. Makanya kan kenapa MUA pengantin lebih mahal dibanding yang lain karena pressure-nya juga. Oh
jadi yang gitu. bikin mahal itu. Iya, terus kan kita harus nungguin sampai dia selesai pakai baju, sampai selesai aksesoris dan segala macem. Terus dia gitu request dari fotografer kan, Mbak boleh nggak Mbak pura-pura make upin gitu kan? Iya. Jadi kita harus acting. Oh iya, demi dokumentasi juga. Terus kita harus pura-pura ngelentikin jari kan pas di foto. Padahal kan kok pas make upin kan, jadi kita harus lebih Jadi kalau bayarannya. mau ke acara makeup pengantin juga harus on dong. Iya dong, paling nggak mandi. Paling pagi pernah makeup jam berapa? 3. Tapi itu udah sih sekali aja. Sekali aja. Karena ternyata bangunnya aku harus jam 2. Jam 2 bangun, siap-siap 2:30 berangkat. Dan itu recovery badannya tuh ternyata nggak cepat. Oh berarti setelah itu banget. Kalau misalnya nih kan maksudnya beberapa kan ada yang akad nikahnya jam 7. Make upnya jam berapa tuh? Jam 7 jam 4. Jam 4. Beda sejam doang. Iya, tapi kalau pagi-pagi ya beda 5 menit aja berasa banget loh. Iya kan? Iya loh, kayak misalnya yang bisa nggak sih 15 menit lagi tidur gitu. Jadi kalau misalnya kayak pengantin minta jam 4 terus kita udah nyampe jam 4 mereka datang 4:30 tuh kayak yang kenapa sih lo nggak bilang 4:30 aja, kan gue masih bisa nambahin tidur. Iya sih. Ya, kalau siang masih nggak apa-apa. Siang telat setengah jam gitu tuh masih oke, tapi kalau pagi tuh 5 menit telat aja rasanya kayak rentek badannya. Kan gue bisa nih tidur lagi gitu. Tapi it's okay, itu adalah resiko pekerjaan. Iya, resiko. Tapi kan enjoy kan jadi MUA. Gimana ya? Iyalah ya. Iya. Tapi anyway ya, maksudnya sekarang itu kan lagi tren operasi plastik. Aduh. Ya kan, plastic surgery gitu. Hidungnya dibikin iya. Matanya dibikin cut, ya kan? Bibirnya dibikin lope. Mengalami kesulitan nggak se-MUA? Tapi ya, kayaknya aku belum pernah deh dapat klien yang mukanya kayak gitu. Oh gitu? Pernah nggak ya? Coba. Kayak enggak deh. Kayak belum pernah deh. Kalaupun misalnya dia pun juga udah operasi plastik, akunya nggak ngeh. Iya, kayak aku nggak pernah deh. Berarti operasinya bagus tuh, sampai MUA-nya nggak ngeh. Nggak ngeh. Kayaknya aku belum pernah deh dapat klien yang bibirnya lope gitu ya. Terus yang dagunya kayak cimol gitu. Yang ya lagi dagunya yang kayak ngegantung gitu. Itu aku belum pernah dapat yang kayak gitu. Semuanya masih berbentuk manusia pada umumnya. Jadi nggak pernah ngalamin kesulitan yang banget sih. Tapi sebenarnya bagian apa sih paling susah di makeup? Mata dan alis. Oh gitu. Mata susah karena kalau yang berair, ngerusak semuanya. Alis itu susah banget untuk nyamain kanan kiri. Gitu. udah iya matanya berair. Pas mau wedding berantem sama lakinya. Iya. Nah kalau ibu-ibu susahnya gitu tuh kalau yang mata, karena kan mata mereka cenderung sudah lebih kering. Jadi ketika ngelihat lampu yang udah terang aja, mereka udah yang wow, bisa nggak lampunya di tapi emang bener sih lampu MUA kan terang tuh banget kan. Kayak lampu sorot panggung. Iya kan, terang banget kan. Terus kalau yang udah matanya kering kan kayak wow, bisa nggak diredupin gitu. Iya. Pas diredupin dianya nyaman, kitanya susah. Aduh, susah banget ya gue ngeliatnya ya. Kan ruangan hotel gelap-gelap banget. Iya, remang-remang. Itu kayak ya. Kenapa sih ruangan hotel tuh remang-remang? Ya, kan kenapa sih? Kerja aja yang punya hotel ya. Kayak emang sengaja gitu dibikin suasana begitu ya. Iya ya. Kan kita kan kalau kerja kan jadi susah kan. Iya, kok ngedit susah, MUA susah. Iya. Sementara kan klien nggak bisa terang banget. Iya, hemat listrik juga kayaknya. Iya sih hemat listrik sih, bener sih. Karena dikit lampunya. Iya. Tapi selama pengalaman dirimu makeup ya, ada nggak satu orang yang menurut kamu tuh aduh nih gong banget deh gitu? Gong banget ya, banget tuh apa ya? Kalau yang ajaib-ajaib sih aku selalu ingat ya. Tapi kalau misalnya yang gong banget, yang fantastis, menyenangkan sih malah aku nggak terlalu ingat. Oh gitu. Yang aku ingat justru yang tidak menyenangkan. Aku ingat tuh dulu pas awal-awal banget ya. Yang tidak menyenangkan. Pas awal-awal banget tahun 2016, terus dia minta makeup untuk 4 orang. Waktu itu aku masih sanggup 4 orang. Sekarang udah enggak. Sekarang maksimum 2 orang dalam satu waktu. Terus gitu, ternyata di kos-kosan kan, it's okay gitu. Ternyata dia nge-pay meja, Kak nggak apa-apa kan Kak di bawah. Akhirnya kita resehan dong makeupnya. 1 orang, 2 orang, 3 orang, keempat itu nggak ada jeda tuh. Pas mau berdiri, Kak bertolong bantu nggak? Kaki gue kesemutan. Kita nggak usah berdiri loh. Ayo kesemutan. Oh iya? Ih nggak bisa loh, orang kita udah gitu udah lesehan. Terus melewatkan badan kan. 4 orang ya udah. Semenjak itu aku berkata kepada diriku sendiri, tidak akan pernah lagi nerima job sebanyak itu dalam satu waktu. Itu wisuda atau bridesmaid atau apa? Aku lupa ya, karena itu udah lama banget. Itu tahun 2016. Udah, abis itu aku udah nggak mau
sebenarnya nggak masalah di bawahnya, cuma 4 orang berturut-turutnya itu yang ternyata kesulitan di aku. Terus pernah juga waktu itu make upin klien lumayan kaya lah ya. Terus ayo silakan masuk gitu kan. Terus yang datang ART-nya, Mbak, ayo Mbak masuk Mbak, nunggu di sini aja, dia bilang gitu. Ya udah aku masuk. Ternyata aku suruh nunggu di dapur, dapur kotornya mereka gitu. Aku duduk, saya masak ya Mbak, oh ya silakan. Terasi, seng, wah gila, semerbak banget. Aku yang, wah gila deh minyak wangi gue udah bau terasi. Jadi makeup di samping dapur? Enggak, aku suruh nunggu. Karena nyonyahnya masih di dalam. Oh nyonya. Aku harus nunggu di dapur kotor gitu. Nah mati aku, tuh kayak gini kan gue di teras aja, daripada di samping. Gila goreng terasi, bau banget kan. Nah yang ada pas aku make upin itunya kliennya yang, maaf ya Bu ya, saya agak bau gitu. Terus dia mungkin dalam hati yang, alasan lo bau aja. Pakai alasan nyalain terasi gue. Dia bilang gitu. Ya paling gitu-gitu sih yang aku inget sih. Kalau yang menyenangkan banget sih nggak ada. Nggak inget ya. Anyway ya, maksudnya kan sekarang itu kan skincare itu kan bertebaran ya. Skincare yang mengandung retinol lah, AHA, campur aduk lah dan lain sebagainya. Banyak gak sih terus ngerasa kulit-kulit klien tuh kind of skin barrier tuh rusak gitu? Kebanyakan kalau yang pakai, nggak tahu ya, kalau yang pakai krim malam yang sudah itu ya. Itu kali ya. Itu kadang-kadang make upnya suka nggak bisa nempel. Makanya aku suka minta kayak seminggu jangan pakai dulu deh krim malam deh gitu ya. Tapi kalau misalnya yang krim malam yang over the counter sih kayaknya sih aman ya nggak sih? Gimana? Iya, sebenarnya kan macam-macam ya over the counter. Sekarang retinol aja kan juga udah over the counter, bahkan sampai yang 1% aja kan sekarang udah. Which is itu gede ya kalau 1%? Lumayan gede, gede, dan itu sangat lumayan mengeksfoliate, terus kayak bisa bikin kulitnya tuh jadi merah-merah dan sebagainya. Dan itu memang kalau di makeup tuh pasti longsor. Iya makanya kan? Dan aku kan nggak ngerti kan retinol mana yang sebenarnya tuh cukup aman supaya makeupnya tuh nggak longsor. Masa ya sih setiap klien kayak kamu pakai retinol berapa persen gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi aku cuma bilang kalau pakai krim malam yang mengandung retinol atau AHA ya kayaknya stop dulu deh, paling nggak 3 hari deh. Iya. Supaya makeup tuh jangan longsor. Aduh kalau udah longsor ya Tuhan. Pernah ngalamin pengalaman terlongsor? Iya banget. Gimana tuh ceritanya? Terlongsor. Jadi make upnya di rumah, terus di tenda gitu kan. Di tenda? Iya lah, pakai tenda lah. Hah? Pakai tenda. Di rumah pakai tenda, kan di jalan. Jadi rumah, terus di extensionnya ke jalan gitu, jadi pakai tenda. Jadi outdoor make upnya? Iya. Ya Pak, keringetan juga mungkin. Iya, keringetan juga. Sebelum dia keluar aja, masih di kamar aja, itu make upnya udah nggak nempel. Cuman aku udah nggak ada waktu lagi kan. Ya udah aku hanya berdoa, ya Allah semoga nggak longsor, nggak mungkin sih. Dia datang, wah anjir gila longsor banget nih makeup, aku hapus. Terus ya udah hapus ulang lagi, nggak mungkin, nggak bisa ditambal deh kayak lari-lari gitu loh foundationnya. Aku tambal sini, foundation lari ke sini, tambal sini lari ke situ, lari-lari. Dia benar-benar nggak mau nempel, jadi aku hapus, aku ulang lagi dari awal. Oh gitu. Dan itu padahal acaranya udah mau mulai dong. Karena di rumah ya, jadi kayak nggak ada time limitnya gitu. Kalau di gedung kan suka ada ya, kayak jam segini harus selesai. Jadi kita punya waktu. Kalau karena di rumah kayaknya jadinya mereka santai. Ini kawinan. Siapa ya dia namanya? Aku udah lupa. Cuman ya pasti panik banget, langsung dong ketiak kita basah. Panik, wih gila pas dia datang, wah iya hidungnya udah merah, sininya udah merah, jidatnya merah, udah di sini fix longsor sih. Iya longsor. Ya itu sih maksudnya karena krim malam yang dipakai. Iya memang sih, dan aku juga salahnya nggak mengedukasi dia untuk jangan pakai dulu gitu. Cuma aku kadang-kadang suka bilang katanya stop dulu sebulan, aku nggak setega itu sih. Iya sih kalau sebulan kusam nggak sih ya? Paling nggak seminggu deh 5 hari, 5 hari juga masih oke. Nah kan kusem ya, kita ngomongin kusem, pasti banyak loh orang Indonesia yang minta di tone up. Saya mau putih gitu make upnya. Iya, tapi untungnya klienku nggak sih. Oh enggak ya? Klienku nggak sih, karena kalau putih sih fix abu-abu. Kayak warnanya gelap gitu kulitnya, terus tiba-tiba minta diterangin, nggak berani sih aku sih. Maksudnya tapi banyak nggak yang request kayak gitu? Enggak. Untungnya enggak. Tapi kalau yang pakai hijab biasanya aku sendiri suka naikin. Kenapa? Warna, karena kan hijab, kalau rambut kan warnanya gelap ya, jadinya kan kontras. Kulit muka kita kelihatannya baik-baik aja. Ketika pakai hijab yang warnanya terang, kayak putih, krem gitu, kulitnya langsung kusam. Jadi mau nggak mau aku naikin, tapi nggak banyak. Gitu. Jadi aku dikasih, kalau banyak abu-abu, Hello Elephant. Ya jadi gitu. Jadi emang kalau pakai hijab yang warnanya tuh terang, kayaknya mau nggak mau emang harus dinaikin. Karena kalau nggak, ya gitu.
lebih dekil ya dibanding dia tanpa. Kan pasti make up ini nggak pakai hijab tuh, rambutnya kan cakep, pas pakai hijab. Iya. Aduh, kenapa jadi kayak gitu warnanya? Masa kita mau hapus lagi kan nggak ada waktu. Ya paling gitu sih. Bedanya gitu aja, yang hijab dan nggak hijab. Yang hijab dan nggak hijab. Yang aku belum pernah make upin blonde aku belum pernah. Oh, cewek-cewek blonde, pale skin. Iya, itu belum pernah tuh. Tapi paling nyentrik gitu make upin apa? Paling nyentrik ya? Kan make up tuh nggak pernah nyentrik ya, orangnya sih yang nyentrik. Apa ya yang paling nyentrik ya? Nggak ada standar lah pokoknya. Tapi sebenarnya paling susah make upin adat apa sih Indonesia? Make up tuh kan semua sama ya. Yang bedain tuh kan rambutnya, paesnya. Jadi kalau misalnya tanya, Kak pernah make upin Batak, pernah make upin Jawa, Sunda, make up aku semuanya sama, tapi terlihat berbeda ketika sudah pakai paes. Tambahan dari berarti kan itu tambahan orang lagi kan ya. Dengan pakai sortali dan lain-lain otomatis berubah banget gitu. Kayak aku make upin satu orang pagi dan siang, yang resepsi misalnya pakai paes, yang pagi pakai siger, itu berubah banget mukanya. Make upku nggak berubah banyak, cuma lipstick aja gitu. Jadi make up itu pasti sama semuanya, yang bikin beda cuman aksesorisnya additionalnya aja. Itu ya. Oh iya bener gitu, juga sih. Iya, kayak apa bedanya kalau misalnya pengantin Batak sama pengantin Jawa gitu kan? Apakah yang Batak harus semuanya serba jedar-jedor? Kan nggak juga, nggak semuanya juga harus begitu, bukan begitu? Iya. Paling gitu sih. Iya. Aku tuh sebenarnya tuh pengen ya belajar makeup karena aku tuh nggak jago makeup tau. Karena kamu udah cantik. Aduh, masya Allah, amin. Biasanya yang jago makeup tuh yang kurang cantik. Rata-rata klienku yang cantik-cantik, kemampuan makeupnya itu minimal. Gitu ya. Karena kayak untuk apa gitu? Ya kan lumayan, buat cari duit bisa sekali. Iya sih, lumayan kalau bisa makeup ya. Iya. Bisa bikin konten makeup. Iya benar. Cuman aku tuh gak ngerti itu apa yang namanya contour lah, makainya gimana gak ngerti. Tapi sumpah, kamu tuh udah cantik banget Kak. Jadi kayak udah pakai lipstick aja lah udah. Melehoy. Habis si Puji melehoy. Iya. Tapi Kak, menurut kamu apa sih makeup tuh yang paling penting? Nomor satu deh. Nomor satu. Makeup yang paling penting apa ya? Nomor satu nih, kalau misalnya boleh pakai makeup cuman benda itu doang apa? Alis lah ya. Masa sih? Iya nggak sih, sama lipstick 2 deh. Alis sama lipstick. Satu dong. Satu ya. Lipstick deh. Lipstick. Nomor 2? Blush on. Nomor 2 blush on. Baru alis. Kenapa blush on tuh penting? Kalau nggak rata nggak sih muka kita? Aku dulu nggak pernah pakai blush on tau. Dan aku juga suka di komen sama temen aku kayak, lu nggak pakai blush on? Iya loh. Iya kan? Aku ngerasa setelah pakai blush on tuh muka aku jadi kelihatan, cakepan dikit. Tapi kalau misalnya, aku nggak pakai lipstick, pakai blush on, itu menurutku udah lumayan. Tapi kalau misalnya cuma lipstick aja tanpa blush on, kayak masih ada yang kurang. Iya, masih rata. Iya, menurut aku ya. Kayak muka lo rata banget, 1 dimensi gitu. Bukan 2 dimensi, 1 dimensi. Iya, aku bilang sih itu, baru alis. Terus? Udah sih. Udah ya. Kan itu yang penting. Essential aja kan. Essential. Berarti yang harus ada di tas 3 itu ya. Iya. Ada juga yang sukanya maskara ya. Iya. Tapi karena bulu mataku juga nggak panjang, jadi percuma. Pakai maskara juga nggak kelihatan, cuy. Udah nggak penting lah. Berarti pensil alis, blush on sama ngomongin itu. Bulu mata. Oh iya. Pernah nggak dapet yang bulu mata kayak ulet bulu? Bulu mata kayak ulet bulu. Yang tebel banget. Tebel dan panjang. Iya pernah. Itu bulu mata asli sama palsu, panjangannya asli. Iya, pernah bukan gitu. Ini justru yang tambahan. Oh, yang tambahan. Enggak sih. Enggak ya? Paling extension ya. Iya, extension itu. Kan sekarang kan zamannya extension. Kadang aku suka kaget, kan kita dipakein merem ya. Pas melek, ya kok begini. Oh, pernah Kak pakai extension? Aku enggak pernah pakai extension soalnya. Enggak pernah. Iya, takut gatel. Iya sih. Aku pernah kadang, ya biasa lah, misalnya kayak nyoba kan, oh ini kayaknya bagus nih muncul gitu di FWP gitu. Terus pas nyoba lagi FYP ya kan, mau ya antara FWB dan FYP jadi FWP. Jadi FYP. Iya, aku belum pernah. Iya misalnya klien kakak. Klien aku ya, yang pakai extension. Ada loh, padahal dia cantik banget loh. Dia sering makeup sama aku. Cuma dia tuh sukanya pakai bulu mata extension, dan bulu mata extensionnya tuh yang tebel. Yang senggol, maaf. Bulu matanya tuh yang extension yang tebel banget gitu. Jadi aku sebel karena kayak eyeshadow aku nggak kelihatan jadinya. Kayak udah capek-capek pakai eyeshadow, pasti melek teng. Ya bulu mata doang.
Iya lagi kan aku setiap kali mau makeup pasti aku dikasih tahu sama si MUA-nya. Jangan pakai extension. Jangan pakai extension ya. Musuhnya MUA tuh ya. Iya sih, karena kadang-kadang kalau udah yang agak lama kan dia turun ke bawah kan, jadi matanya tuh kayak sayu. Sementara udah nggak bisa kita ke-atas-ke-atasin lagi kan. Iya. Gitu. Kalau dicabut sakit banget ya kan. Nih, sebulu matanya nggak sih? Keangkat. Iya. Hilang, bulu mata hilang. Yang penting nggak senyawa-nyawanya ya, Iya, keangkat ya bulu mata bulu dong ya. matanya aja. Jangan sampai nyawa. Aduh, ada gak sih Kak pesan-pesan kamu untuk klien-klien yang ya SMUA lah? Wahai klien, Yes. gini ya. Oke. Gimana ya? Kamu tuh kalau ada MUA, kalau ngomong pakai perasaan dong. Aku pernah loh lately loh. Aku rasa sih dia juga nggak akan nonton lah. Dianya sih oke-oke aja, tapi ya di situ ada saudaranya ya, yang komentarnya tuh menyakitkan sekali gitu loh. Gimana kayak tuh? yang, tebel banget, nggak bisa ditipisin lagi tuh, gitu kan. Terus yang tadinya kliennya juga sudah nggak apa-apa, kan kalau digituin kan hilang ya, percaya dirinya kan jadi mulai berkurang kan. Langsung yang, iya ya, apa tebel ya, Mbak nggak bisa ditipisin lagi. Aduh mati gue, gimana cara nipisinnya gitu kan. Ya udah aku kayak kurang-kurangin, tapi tetap nggak bisa tipis, orang udah keset semuanya. Masih tebel. Udahlah, udah percuma udah nggak usah diapa-apain. Udah, it's okay, I can fix it for you. Wow, okay, I can fix it for you. Gitu kayak yang, kan lo nggak harus ngomong di depan gue, nggak harus suka sama makeup gue, cuma kan nggak harus ngomong di depan gue gitu. Yang kayak gitu tuh, tolong dong ya para klien, jagalah ucapan Anda. Kita juga punya perasaan. Yang kayak gitu aku yang, kenapa sih harus ngomong kayak gitu di depan aku gitu kan? Ya udah, untungnya si kliennya tuh kayak mencoba netral ya, kayak ya nggak apa-apa kok Mbak, ini udah bagus walaupun aku tahu banget pasti dia udah hilang pedenya lah, udah digituin sama saudaranya. Udah deh, oke lah, I can fix it for you gitu. Nah ya udah, kalau misalnya lo bisa make upin dia, kenapa harus manggil gue? Iya lagian memang maksudnya kayak kalau aku sih namanya kita di make upin MUA ya, jadi memang ya kita harus ngikutin standarnya dia kalau aku bilang. Sebenarnya boleh punya request ya kan, sebenarnya juga klienku kan nggak apa-apa. Tapi ketika sudah jadi, saudaranya masuk komentar, tebal banget makeup kamu gitu, langsung diar gitu kan, hilang deh pedenya gitu. Jadi ya paling gitu sih, karena ada yang lagi viral juga kan. Apa tuh? Jadi kayaknya dia MUA di salah satu daerah di Indonesia. Ketika dia lagi mencoba memperbaiki, dia retouch rambut kalau nggak salah, retouch rambutnya pengantin. Terus datanglah ini si tantenya, terus yang udah kelamaan kamu, sini saya aja yang ngerjain semuanya gitu. Itu tuh record tuh? Record, dia kayaknya emang lagi ini, dia kayaknya emang lagi ngerekam gitu kan. Terus si hairdo-nya kayaknya merasa profesional kan, dia nggak mau dong kalau pengantinnya mungkin kurang bagus. Nggak apa-apa, sini saya aja yang benerin gitu. Terus kata si tantenya, udahlah banyak ngomong kamu, udah nih saya aja, kamu kelamaan kerjanya gitu. Kayak gitu-gitu kan nggak perlu ya. Iya benar-benar. Bukannya kita kan nggak mungkin ngelawan yang, masa iya sih kita ngelawan, kita kan pemberi jasa kan, tapi kan sakit hati kayak gitu ya kan. Blok udah nggak usah lagi kontak gue. Iya tuh lagi viral tuh di dunia MUA baru-baru ini kejadian gitu. Jadi ya ngomong-ngomong aja, tapi nggak usah pakai kata-kata yang menyakitkan. Iya sih gitu. Tuh guys, jadi kalau ya gimana ya, maksudnya kayak kalau aku pribadi sih aku pikirnya gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya kita punya request, tapi kan yang namanya maksudnya kita nyontoh kan nggak mungkin 100% sama juga kan. Iya sih, tapi boleh banget loh, request tuh boleh banget. Karena ada juga yang bilang, aku takut mau request sama MUA-nya nanti marah. Enggak, kita nggak akan marah, cuman belum tentu berhasil. Lo boleh request apapun, tapi nggak janji hasilnya sesuai dengan request. request aja. Iya lagi, karena ekspektasi itu tinggi loh. Iya, dan kadang-kadang emang kemampuan kita yang, gue kan nggak pernah makeup kayak gini, dia minta yang kayak gini lagi gitu. Kayak misalnya makeup yang ala-ala yang Chinese yang bukan Chinese, yang China yang doin makeup ya, itu kan skillnya khusus ya. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada klien yang request kayak gitu ke aku sih, pasti aku akan ngomong sih, aku nggak bisa. Tolong manage your expectation, kamu nggak bisa. Kalau kamu pengen cari yang lain, it's okay banget gitu. Jadi ya selain klien juga harus ngelihat portfolio. Kalau punya request juga ya jangan jauh-jauh dari yang kemampuan si MUA-nya gitu. Jangan ketinggian lah ekspektasi. Jangan ketinggian. Ntar jatuhnya sakit. Jatuhnya sakit. Kita juga sakit. Karena kita dikata-katain nanti. Kita diomongin nanti. Aduh. Paling gitu sih. Aduh. Tapi so far sih
nggak pernah ada klien yang bikin aku sampai sakit hati banget sih, nggak ada sih. Karena kan kita harus berdoa dulu ya sebelum mulai. Semoga kliennya baik. Aduh, anyway Kak Sisi, seru banget nih obrolan hari ini, and thank you so much atas ceritanya. Thank you banget. Ntar boleh nih kapan-kapan aku di make up. Iya aku mau. Karena kamu udah cantik banget. Kayaknya aku cuma tinggal ngasih blush on dikit. Alis sama lipstick udah. Alis nggak perlu. Kayak blush on aja cukup ya. Blush on aja ya. Blush on sama mascara. Terus bayarannya mahal tapi ya kan? Blush on aja murah. Oh, kalau blush on. Boleh request. Kan blush on aja harganya murah. Nggak sesuai dengan price list. Iya sih, diskon ya. Jadi kalau misalnya berapa juta ya Kak, 200.000 aja nih Kak pasang. Bisa. Tapi blush onnya punya kamu Kak. Jangan punya aku. Nggak modal aku juga. Modal tangan. Aduh Kak Sisi, anyway thank you so much atas thank you banget hari juga ini. udah ngundang aku. Semoga kamu mendapatkan klien-klien yang seru aja ke depannya ya. Amin. Jangan ada yang drama-drama lagi. Jangan ada yang rese. Jangan ada yang rese. Buat para ibu-ibu ya. Hargai ibu. Iya, tante-tante juga. Jangan komentar. Iya kan, tante-tante kan, oh, ini apa nih nggak pakai gincu, pakai merah. Iya. Tolonglah. Udah 2024 make up nih, tuh sekarang zamannya make up no make up. Iya benar. Kan selera pengantin dan selera tantenya kan berbeda ya. Beda. Biarkan dia yang berkreasi. Bener. Anyway guys, thank you so much juga nih buat yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Kak Sisi. Jangan lupa untuk tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe. Kan jadi belibet ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe, and see you, bye-bye.